bagaimana menanggapi persoalan dari hubungan antara Ridwan Kamil dengan LM ini seperti apa sih Mas kalau melihat? Ya, saya melihat si Lina Marlina ini sudah nekat ya. Apa yang disampaikan dalam konvensi pers Lina Marlina itu ya adalah sudah disampaikan gitu. Bahkan strategi pengacara mereka ini menurut saya itu blunder gitu. Ya kalau mereka memanfaatkan tahap demi tahap informasi atau bukti itu tidak, ini langsung diserahkan atau dibuka sama mereka langsung. Dan bagi saya mengingatkan pada pengacara, ini persoalan ya bukan cinta kasih sepasang manusia yang terikat dalam perkawinan maupun nikah siri, tapi ini adalah kalau saya prosesnya transaksi ya, di mana ada juga cenderung ke penipuan atau pemerasan. Orang yang minta dibantu kemudian mengaku berhubungan, apakah dia bisa membuktikan hubungan itu? Nah, kemudian saya pertegaskan lagi ya bahwa dalam surat ini ya, dari pengakuan ini adalah satu jebakan dan titik terang. Ya, di sini saatnya saya bilang kita hajar Ridwan Kamil. Hajar itu artinya hukum jamin rakyat. Umur 21 tahun, habis mens ya. Artinya, tidak mungkin orang habis mens masa subur itu, udah 1 minggu. Sedangkan pertemuan dia hanya 3 hari. Itu bicara alibi. Oleh karena itu, saya pastikan dan saya yakin itu bukan anak Ridwan Kamil. Nggak tahu kalau setelah itu dia berhubungan, walaupun dia mengatakan sebelum tidak berhubungan dengan laki-laki lain. Dan saya minta seluruh rakyat Jawa Barat, Kota Bandung, seluruh Jawa Barat, dan seluruh Indonesia untuk membela dan menjaga kehormatan martabat daripada Ridwan Kamil yang saat ini lagi diobok-obok oleh orang yang bernama Lisa Marliana. Dan saya ingatkan lagi kepada rekan-rekan pengacara, jangan kalian merasa diri sebagai pengacara datang pergi ikut konferensi pers untuk persoalan yang tidak punya dasar hukumnya. Sudah jelas-jelas bukan pacar, ya. Kemudian mengatakan ada kaitannya dengan transaksional. Kemudian kalau dia terikat suka sama suka, ya sudah selesai. Bukan menjebak orang, kemudian mengikatkan bahwa ini ada hasil daripada hubungan yang menghasilkan anak gitu. Sudah tahu kan, kalau di hukum Islam itu dirajam. Di Arab maupun di Aceh. Tapi Indonesia harusnya bersyukur kalian tidak dihukum. Mengenai kaitan dengan pasal 284 perzinahan, bisa istrinya Ridwan Kamil melaporkan si Lisa Marliana. Kenapa? Karena tujuannya ini adalah ekonomi. Karena sampai saat ini mereka tidak melakukan tindakan hukum, baik gugatan maupun laporan pidana. Nah, oleh karena itu, ketika saya melihat video ini, Pak Ridwan Kamil harus kita bela. Ya. Dan ini tidak merusak nama baik dia, justru akan mengangkat harkat martabat ketika ujian seperti ini. Justru akan merusak, merendahkan diri harkat wanita. Indonesia nggak ada seperti ini. Coba kalian, di mana contohnya ada orang seperti ini berhasil? Selain hanya untuk mempermalukan, di mana? Mana ada pengacara yang berani muncul seperti ini? Tidak ada. Ya kan hukum sudah mengaturnya. Kalau kalian misalnya keterikatannya itu antara ibu di luar nikah ya, hubungan keberadaan dengan ibu gitu. Nah, kalau ada menyangkut dengan bapak itu bukan menyangkut waris atau pengakuan. Iya kalau diakui, kalau prosesnya tidak dilaksanakan dengan baik dan benar. Hanya mempermalukan tanpa melakukan proses uji pidana maupun perdata. Nah di sini saya ingatkan kepada teman-teman, jangan lagi mempermalukan Pak Ridwan Kamil. Stoplah. Ya, tidak akan pernah terjadi yang namanya tes DNA. Tidak ada sesuatu yang bisa memaksanya. Ya, ini akan jadi promosi gratis Pak buat Pak Ridwan Kamil yang diterpa isu seperti ini. Jadi jangan dianggap, ya memang kalau orang sudah punya niat tidak baik untuk mempermalukan orang dengan cara-cara seperti ini. Dia mengaku berhubungan umur 21 tahun, tidak pernah berhubungan dan habis mens. Masa habis mens bisa berhubungan langsung punya anak, kan tidak mungkin.
Karena menstruasi itu hitungan hari pertama bisa subur pada hari ke-14 ke 21. Bukan hari per-7, 7 ke-14. Itu tidak mungkin. Itu menurut pendapat saya. Karena saya punya pengalaman KB mengenai sistem tanggal, bukan sistem obat ataupun spiral. Oleh karena itu, sikap tidak tahu malu dan sikap mempermalukan orang ini yang dilakukan oleh Lisa terhadap Pak Ridwan Kamil adalah suatu kejahatan. Yaitu membuka satu kejahatan baru dengan cara-cara mengintimidasi, mempermalukan, memfitnah, dan dilakukan secara sistemik terstruktur yang dilakukan bersama-sama dengan pengacara. Tidak hanya Lisa, pengacaranya pun bisa dilaporkan. Ya, karena mereka terlalu resmi dan itu saja. Nah, kalau mau belajar tentang trik shock terapi dan tarik ulur, itu bukan begitu caranya. Bukan dengan cara menelannya. Kita udah bisa baca buktinya apa. Tapi Mas, kalau terkesan nggak sih bahwa permainan gitu loh, karena dari kan Lisa bilang bahwa dia Kalau persoalan pernah bertemu, oke. Itu kalau ada jual beli atau apa prostitusi itu kan memang ada dan bukan pidana. Karena suka sama suka. Yang ditangkap kan germonya juga nggak ada. Kok tiba-tiba itu anaknya Pak Ridwan Kamil? Saya yakin seperti ini. Kalau perlu suruh dia sumpah pocong. Yakin dia itu anaknya Ridwan Kamil? Nggak usah lalu tes DNA deh. Gitu. Kecuali mereka satu rumah atau apa, atau pernah mengikatkan cinta. Kalau hanya selewat kaget ya wajar aja. Pak Ridwan Kamil kalau pernah mengasih duit bukan berarti karena lu bawel banget kasih duit aja gitu. Karena kasihan bayar uang sekolah. Kecuali misalnya Pak Ridwan Kamil diminta uang untuk membiayai rumah untuk prostitusi, itu salah. Kalau mengasih uang sekolah, ngasih laptop itu biasa. Dan kalau memang terjadi ikatan pacaran tidak apa-apa. Tapi bukan untuk mempermalukan, harusnya perhubungan diam-diam ini harusnya dirahasiakan, ini mempermalukan. Nah, sekarang Pak Ridwan Kamil udah tahan banting gitu. Itu bukan anaknya, karena wanita ini mengaku bahwa dia masih muda baru habis mens. Bertemu, berarti kan tidak subur. dan belum pernah melakukan hubungan intim dengan siapapun. Dia mau bilang dia perawan, nggak bisa. Namanya orang kalau sudah menjual diri, bukan pemerkosaan, bukan intimidasi, bukan bujuk rayu, ya itu sudah dianggap bukan pelanggaran atau pidana. Kalau menyangkut anak ya, kalau misalnya Pak Ridwan Kamil, harusnya Pak Ridwan Kamil yang menuntut itu anak gue. Ini dia udah punya suami, sudah punya anak, menuntut harusnya panggil suaminya Lisa sekarang duduk di sini. Kita tunjukkan ini adalah laki-laki yang tidak mau bertanggung jawab dengan anak bawaan. Karena syarat untuk mengingkari anak itu harus minimal 180 hari. Harus melalui gugatan perdata. Sekarang bagaimana dia bisa menuntut ini anaknya sedangkan dia tidak punya surat nikah. Dan dia harus tahu diri bahwa prosesnya itu bukan suami istri. Tapi ya mungkin 1-2 kali. Kan kira-kira seperti itu. Nah, tapi itu benar atau tidak kan harus perlu pembuktian. Makanya saya minta kepada masyarakat Jawa Barat, ayo kita dukung, kita bela Ridwan Kamil. Nggak usah kita permalukan dia. Yang selama ini sudah menanam jasa, membangun masjid terbesar, membawa dampak kesejahteraan buat masyarakat Jawa Barat. Siapa lagi yang membela kabupaten orang Jawa Barat? Saya sebagai pernah menjadi orang Jawa Barat dan bagian dari awal karir di Jawa Barat, saya minta ya sikap seperti ini. Jangan kita a priori terhadap Ridwan Kamil. Kita dukung. Di Malaysia aja presidennya dituduh sodomi dan dipenjara, tetap terbukti tidak benar. Ini menyangkut politik. Jadi tetap tegar, keluarga Ridwan Kamil, masyarakat Jawa Barat bersama kalian. Dan ini menyangkut asusila, menyangkut dalam Islam aja kalau kita menutupi aib orang lain, apa menutup diri sendiri, apa menutup orang lain, tidak ampuni dosa. Oleh karena itu, saya mengambil sikap yang tegas bahwa tidak ada pun satu sikap yang diizinkan hanya untuk mempermalukan hanya gara-gara ada anak. Apalagi itu bukan pernikahan resmi atau pernikahan siri. Dan tidak boleh diberi kesempatan kepada wanita-wanita yang melakukan transaksional, kemudian mengaku punya anak walaupun tidak tahu siapa ayah daripada anak ini, dengan cara-cara melakukan konferensi pers, melakukan kampanye media sosial dengan cara-cara yang jahanam. Jadi saya menantang dan mengingatkan kepada rekan-rekan advokat jangan ulangi lagi itu. Kalian pun bisa dilaporkan.
bisa dilaporkan dan tunggu aksinya saja. Oke. Artinya masyarakat akan siap membantu untuk masalah ini. Ya kalau saya bicaranya objektif aja gitu. Cuma saya menyarankan kepada masyarakat, nggak usah takut. Kecuali gue teliti dan ternyata itu benar anaknya baru ikut saya. Selama saya mengatakan, jangan kait-kaitkan hubungan yang tidak ada kaitannya dengan harkat martabatnya Pak Ridwan dengan cara-cara mengancam, berharap Pak Ridwan takut dan mengeluarkan sejumlah uang. Jangan juga Pak Ridwan kami mengeluarkan uang, nggak usah lagi. Nggak ada tuntutan, nggak ada kewajiban, kecuali dia bisa membuktikan punya surat nikah atau penghulu, pernah menikah siri maupun tercatat di KUA. Kalau tidak ada, udah. Itu anggap aja nggak ada. Kecuali dua-dua sepakat. Tapi kan tahu diri dong, kenapa Pak Ridwan Kamil tidak banyak ngomong? Karena orang udah ada suami. Ya kalau saya punya istri Risa, saya ceraikan. Kau udah punya saya, jangan mempermalukan saya mampu membiayai anak ini. Berarti ini adalah satu ketidakmampuan. Apakah ada kerjasama antara suami? Apakah ini sepengetahuan suaminya? Apakah menunjuk pengacara sepengetahuan suaminya? Kalau tidak, ya berarti kan tanda tanya. Ini harus merupakan satu modus dan suatu kejahatan. Tapi artinya kalau seandainya tes DNA itu benar misalnya. Tes DNA tidak akan pernah terjadi. Karena mereka bukan suami istri, bukan kejahatan. Ya kan, bukan dia pergi berhubungan badan, dia utang, tunggu lagi utang, kemudian hasilnya itu nggak ada. Dia nggak bisa membuktikan bahwa itu adalah produk halal yang harus dihalalkan. Tapi dia harus tahu diri, harusnya malu gitu. Nggak ada perempuan Indonesia yang udah punya anak nuntut seperti itu, kecuali dia dijanji nikah atau janji kawin. Tapi kan dari kenapa Pak R sendiri di saat melahirkan memakai nama ajudannya malah. Ya itu urusan namanya orang minta tolong daripada diributin, mungkin karena pernah cium atau apa, pelukan atau apa, itu kan menyangkut ranah pribadi yang bisa dibuktikan, bukan rahasia umum atau pembahasan umum. Ya kan? Oke.